Assalamualaikum semuanya. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran tematik, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Adapun materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. 2. Perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Sebelum kita membahas materi hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang di rumahnya memiliki tanaman atau tumbuhan? Ya, apa kalian suka menyiram tanamannya? Tanaman atau tumbuhan juga membutuhkan air untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi, terdapat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama, faktor internal atau biasa disebut dengan faktor dalam tubuh tanaman. Di antaranya 1. Genetik yang menentukan sifat bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan sebagainya. Kedua, faktor hormon, zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Ada pula faktor eksternal atau biasa disebut dengan faktor luar tubuh tanaman. Di antaranya 1. Nutrisi berupa pupuk. 2. Cahaya matahari diperoleh untuk proses fotosintesis. 3. Air dan kelembaban. 4. Suhu udara. Dan yang kelima, kesuburan tanah. Adapun yang dibutuhkan pada tumbuhan dalam proses pertumbuhan diantaranya 1. Matahari, udara, air, dan tanah. Sama seperti makhluk hidup lainnya, tumbuhan atau tanaman juga mengalami perkembangbiakan dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya. Proses perkembangbiakan pada tumbuhan atau tanaman terbagi menjadi 2. Yang pertama, generatif. 2. Vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Ayo kita simak penjelasan Tika tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga.
Selain generatif, ada pula vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak melalui pertumbuhan biji. Vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua, buatan dengan bantuan manusia. Ayo kita simak penjelasan Tika tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan beruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela ramba. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain
1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan 1 dengan batang tumbuhan 2. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Sampai di sini dulu penjelasan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi guru kelasmu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap menyayangi makhluk hidup lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.